Bagaimana jika usia bukanlah angka, melainkan instruksi yang diam-diam dibaca oleh tubuh Anda setiap detik? Bayangkan dua orang dengan umur yang sama. Yang satu tampak rapuh, lelah, dan berat menjalani hari. Yang lain memancarkan vitalitas, geraknya ringan, napasnya dalam, matanya hidup. Bukan genetik semata, bukan pula takdir. Ada bahasa rahasia yang tubuh pahami jauh sebelum pikiran ikut campur. Bahasa itu adalah napas. Para mistikus kuno percaya bahwa napas bukan sekadar pertukaran udara, melainkan kode kehidupan. Sebuah perintah halus yang memberi tahu sel, bertahan, memperbaiki diri, atau menua. Dalam keheningan napas, waktu melambat. Dalam kekacauan napas, waktu mempercepat langkahnya. Dan di antara keduanya, tersembunyi sebuah trik yang membuat tubuh berpikir Anda lebih muda dari usia kalender. Video ini tidak akan menawarkan janji kosong atau mantra instan. Kita akan menyibak tabir pengetahuan yang selama berabad-abad disimpan di balik simbol, ritual, dan latihan pernapasan sederhana, namun presisi. Kita akan menelusuri jejaknya dari ruang meditasi para yogi, ruang doa para sufi, hingga laboratorium modern yang baru mulai memahami apa yang telah diketahui para penjaga pengetahuan lama. Napas mengatur jam biologis. Anda akan memahami mengapa pola napas tertentu memberi sinyal aman pada sistem tubuh, mengaktifkan perbaikan sel, menenangkan peradangan, dan menyelaraskan ritme yang selama ini kacau. Kita akan membedah logikanya tanpa menghilangkan misterinya dan menuntun Anda pada praktik yang dapat dirasakan dampaknya, bukan esok hari, tetapi saat ini. Jika Anda pernah merasa tubuh bergerak lebih cepat menuju lelah, jika usia terasa mengejar lebih kencang dari waktu, atau jika Anda sekadar penasaran apakah ada cara untuk bernegosiasi dengan waktu, tetaplah di sini. Karena di balik tarikan dan hembusan yang sering diabaikan, ada sebuah pesan sunyi yang menunggu untuk diaktifkan. Jauh sebelum kata biologi dan neuroscience dikenal, peradaban kuno telah memahami satu kebenaran mendasar. Napas adalah jembatan antara yang fana dan yang abadi. Di India kuno, para resi menyebutnya prana, daya hidup yang menenun tubuh fisik dengan kesadaran halus. Dalam teks Upanishad, dikatakan bahwa usia manusia tidak dihitung oleh tahun, melainkan oleh jumlah napas yang diambil sepanjang hidup. Sebuah pernyataan sederhana, namun mengguncang pemahaman modern tentang penuaan. Di Tiongkok kuno, para tabib Tao berbicara tentang Qi, aliran energi yang menentukan apakah tubuh berada dalam mode pertumbuhan atau kemunduran. Mereka mengamati bahwa napas yang panjang, tenang, dan ritmis adalah ciri orang yang menyimpan waktu di dalam tubuhnya. Sebaliknya, napas pendek dan tergesa, seperti sayap burung yang panik, menandai kehidupan yang terbakar terlalu cepat. Tradisi Sufi dalam Islam memandang napas sebagai zikir yang hidup. Setiap tarikan adalah penerimaan, setiap hembusan adalah pelepasan. Para darwis memahami bahwa ketika napas disejajarkan dengan kehadiran batin, tubuh memasuki keadaan sakinah, ketenangan yang bukan hanya spiritual, tetapi fisiologis. Dalam keadaan ini, tubuh tidak lagi berjuang, ia memperbaiki diri. Di barat, filsuf Yunani seperti Heraklitus menyiratkan bahwa segalanya mengalir, pantar rei. Namun aliran itu tidak acak. Ia mengikuti ritme. Para alkemis Eropa kemudian menyembunyikan pengetahuan tentang napas di balik simbol, ular yang melingkar, jam pasir, dan lingkaran tak berujung. Metafora tentang waktu yang bisa diperlambat ketika ritme hidup diselaraskan. Menariknya, ilmu modern baru-baru ini mengejar jejak yang sama. Penelitian tentang sistem saraf otonom, variabilitas denyut jantung, dan respons stres menunjukkan bahwa napas adalah saklar utama yang memberi tahu tubuh apakah ia berada dalam bahaya atau keamanan. Dan tubuh yang merasa aman memilih untuk memperbaiki, bukan bertahan. Dengan kata lain, apa yang disebut usia mungkin hanyalah interpretasi tubuh terhadap sinyal yang ia terima.
Dan napas, selalu hadir, selalu setia, adalah sinyal paling berpengaruh di antara semuanya. Bayangkan tubuh Anda sebagai sebuah kerajaan kuno. Di dalamnya ada penjaga, tabib, arsitek, dan pengrajin yang terus bekerja tanpa henti. Sel-sel adalah rakyatnya. Sistem saraf adalah utusan kerajaan yang membawa perintah dari pusat kekuasaan. Dan napas adalah stempel kerajaan yang menentukan apakah perintah itu berbunyi perbaiki atau bertahan. Tubuh tidak memahami kalender. Ia tidak tahu usia Anda dalam tahun. Yang ia pahami hanyalah keadaan. Apakah aman? Apakah terancam? Apakah ada cukup energi untuk memperbaiki dinding, mengganti atap dan membersihkan jalan? Atau harus menghemat, menutup gerbang, dan mempercepat penuaan? Disinilah napas memainkan peran yang hampir tak terlihat, namun menentukan segalanya. Setiap tarikan napas yang cepat dan dangkal mengirim pesan darurat ke sistem saraf. Bahaya, pesan ini mengaktifkan mode bertahan. Detak jantung meningkat, hormon stres dilepaskan, dan energi dialihkan dari perbaikan sel menuju kesiapsiagaan. Dalam jangka pendek, ini menyelamatkan hidup. Dalam jangka panjang, ini mempercepat usia. Sebaliknya, napas yang lambat, dalam, dan ritmis memberi sinyal yang sangat berbeda, aman. Dan ketika tubuh merasa aman, ia melakukan hal yang luar biasa. Ia beralih ke mode pemeliharaan dan regenerasi. Sel-sel mulai memperbaiki kerusakan mikro. Sistem kekebalan menenangkan peradangannya. Hormon-hormon yang terkait dengan pertumbuhan dan perbaikan mendapatkan panggungnya kembali. Para praktisi kuno tidak memiliki istilah saraf vagus, namun mereka merasakannya. Mereka tahu bahwa napas yang memanjang saat menghembus, lebih lama dari menarik, adalah kunci untuk membuka gerbang ketenangan mendalam. Ini bukan kebetulan. Hembusan panjang adalah bahasa tubuh yang paling jelas untuk berkata, "Aku selamat." Ketika praktik ini dilakukan secara konsisten, tubuh mulai menafsirkan ulang realitas. Jam biologis tidak diputar mundur seperti mesin waktu dalam cerita fiksi. Sebaliknya, ia diperlambat seperti lilin yang menyala lebih tenang, lebih lama, dan lebih stabil. Kerutan tidak menghilang seketika, tetapi ketegangan di baliknya melunak. Energi tidak meledak, tetapi mengalir. Inilah awal dari trik yang membuat tubuh berpikir Anda lebih mudah. Bukan karena Anda memaksanya, melainkan karena Anda meyakinkannya dengan bahasa yang ia pahami sejak lahir. Namun, disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira napas hanyalah soal oksigen. Padahal, yang sedang kita bicarakan bukan sekadar udara, melainkan ritme. Tubuh adalah makhluk ritmis. Jantung berdetak, hormon dilepas, sel membelah diri, semuanya mengikuti pola. Ketika ritme ini terganggu, penuaan tidak datang sebagai ledakan, melainkan sebagai geseran halus yang terus-menerus. Pola napas modern, cepat, dangkal, tak disadari, adalah cerminan gaya hidup yang selalu siaga. Tubuh hidup seperti penjaga malam yang tak pernah tidur nyenyak. Dan penjaga yang tak pernah beristirahat, akhirnya aus. Inilah mengapa banyak orang merasa tua jauh sebelum waktunya, meski secara medis tampak sehat. Trik napas yang membuat tubuh berpikir Anda lebih mudah bekerja dengan cara mengacaukan asumsi lama tubuh. Ia memperkenalkan ritme baru, lebih lambat, lebih dalam, lebih sadar, yang bertabrakan dengan narasi stres kronis. Pada awalnya, tubuh mungkin melawan. Rasa tidak nyaman, pusing ringan, atau kegelisahan halus bisa muncul. Ini bukan kegagalan. Ini adalah tanda bahwa sistem lama sedang dipertanyakan. Dalam tradisi esoterik, fase ini disebut pergantian penjaga. Tubuh sedang belajar bahwa ia tidak lagi hidup di bawah ancaman konstan. Ketika napas diperlambat secara konsisten, reseptor di dalam dada dan perut mengirim sinyal baru ke otak. Kita punya waktu. Dan ketika tubuh merasa punya waktu,
ia mulai bertindak seolah waktu memang berpihak padanya. Menariknya, proses ini tidak linear. Ada hari di mana energi terasa melonjak dan hari lain terasa sunyi. Namun di balik fluktuasi itu, ada perubahan mendalam yang sedang berlangsung. Sensitivitas tubuh meningkat. Anda mulai merasakan kapan napas Anda terpecah, kapan pikiran menyeret tubuh kembali ke mode lama. Kesadaran ini sendiri adalah tanda peremajaan, karena tubuh muda selalu lebih peka terhadap sinyal internalnya. Dalam kerangka ini, menjadi lebih muda bukan berarti kembali ke masa lalu, tetapi kembali ke ritme alami yang pernah dimiliki tubuh sebelum ia diajari untuk tergesa-gesa. Napas menjadi jangkar, dan setiap tarikan hembusan adalah pengingat sunyi bahwa penuaan bukan hanya soal waktu yang berlalu, tetapi tentang bagaimana kita bergerak di dalam waktu itu sendiri. Sekarang, pengetahuan ini perlu diturunkan dari ranah pemahaman ke ranah pengalaman langsung, karena tubuh tidak berubah oleh konsep, tetapi oleh isyarat yang diulang. Dan napas, sekali lagi, adalah isyarat paling jujur yang bisa Anda berikan. Teknik yang akan Anda pelajari di sini sederhana, namun jangan tertipu oleh kesederhanaannya. Dalam tradisi kuno, justru praktik paling sunyi yang membawa perubahan paling dalam. Pertama, pahami prinsip dasarnya. Tubuh membaca usia dari ritme, bukan dari niat. Maka tujuan latihan ini bukan bernapas dalam, tetapi mengubah tempo hidup yang selama ini terlalu cepat. Duduklah atau berdirilah dengan tulang belakang tegak namun tidak kaku. Bayangkan tubuh Anda seperti jam pasir. Bagian atas adalah pikiran, bagian bawah adalah tubuh. Napas akan menjadi butiran pasir yang mengalir di antara keduanya. Mulailah dengan menarik napas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan. Jangan memaksa paru-paru penuh. Biarkan udara turun seperti air yang mengisi bejana. Lalu, hembuskan napas selama 6 hingga 8 hitungan. Disinilah kuncinya. Hembusan yang lebih panjang adalah pesan biologis bahwa tidak ada ancaman. Lakukan ini selama 5 menit. Tidak lebih, tidak kurang. 5 menit sudah cukup untuk mengubah nada sistem saraf. Jika pikiran mengembara, biarkan. Napas tidak butuh konsentrasi keras, ia butuh kehadiran lembut. Setelah beberapa hari, tambahkan satu elemen penting, jeda alami. Setelah menghembuskan napas sepenuhnya, berhentilah sejenak sebelum menarik napas berikutnya. Jangan menahan dengan paksa. Biarkan jeda itu muncul sendiri, seperti keheningan di antara dua nada musik. Di sanalah tubuh benar-benar belajar bahwa ia aman. Praktikan teknik ini 2 kali sehari, pagi sebelum dunia menarik Anda keluar, dan malam sebelum tubuh menutup pintunya. Banyak orang melaporkan perubahan halus namun nyata, tidur lebih dalam, wajah lebih rileks, pikiran tidak lagi tergesa. Ini bukan sugesti, ini adalah tubuh yang mulai membaca ulang keadaan. Hambatan paling umum bukan tekniknya, melainkan ketidaksabaran. Ingat, Anda tidak sedang mengejar hasil. Anda sedang menghapus alarm palsu yang telah berbunyi bertahun-tahun. Jika suatu hari terasa biasa saja, itu justru pertanda baik. Tubuh mulai menganggap ketenangan sebagai hal normal. Dengan waktu, dan waktu di sini berarti ritme, bukan kalender. Napas ini menjadi latar belakang hidup Anda. Dan di latar belakang itulah, tubuh mulai bertindak seolah ia tidak dikejar usia, melainkan ditemani oleh waktu. Pada akhirnya, rahasia ini tidak terletak pada teknik yang rumit atau disiplin yang keras. Ia bersembunyi di tempat yang paling dekat, paling setia, dan paling sering kita abaikan, napas. Bukan karena napas memiliki kekuatan magis yang spektakuler, tetapi karena ia adalah bahasa asli tubuh. Bahasa yang lebih tua dari kata, lebih jujur dari pikiran. Ketika Anda mengubah cara bernapas, Anda tidak sedang melawan waktu. Anda sedang mengubah hubungan Anda dengannya. Tubuh berhenti berlari, berhenti mengejar, dan mulai bergerak dalam irama yang lebih alami. Dalam irama itu, peremajaan bukanlah keajaiban, ia adalah konsekuensi. Ingatlah, tubuh tidak bertanya berapa usia Anda.
Ia hanya bertanya, apakah aman untuk memperbaiki diri hari ini? Dan setiap hembusan napas yang lebih panjang dari tarikan adalah jawaban sunyi yang berkata, ya. Jika ada satu hal yang bisa Anda bawa dari video ini, biarlah itu kesadaran sederhana ini. Penuaan bukan hanya tentang apa yang hilang seiring waktu, tetapi tentang apa yang tidak pernah diberi kesempatan untuk pulih. Dengan napas, Anda memberi kesempatan itu kembali, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Setelah ini, jangan buru-buru. Duduklah sejenak, tarik napas, hembuskan lebih lama. Rasakan bagaimana tubuh merespons, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan sensasi. Di sanalah percakapan sebenarnya terjadi, dan mungkin tanpa disadari, tubuh Anda akan mulai memperlakukan Anda bukan sebagai seseorang yang sedang menua, melainkan sebagai seseorang yang akhirnya punya waktu